Teman-teman sekalian, di antara sikap yang perlu kita hadirkan dalam setiap etape kehidupan kita adalah sikap untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang doa ini diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, yang Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan di antara nabi yang diberikan anugerah nikmat yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Sulaiman diberikan kemampuan untuk bisa memahami bahasa hewan, bahasa binatang. Nabi Sulaiman juga merupakan nabi yang kaya raya. Allah muliakan kehidupannya. Nah, ada satu doa yang Nabi Sulaiman bacakan yang mudah-mudahan kalau kita mengamalkan doa ini, semoga kita mendapatkan rizki seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Kita dikayakan, dimuliakan, dan tentunya kita bisa pandai bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Doanya ada di surat An-Naml ayat 19. Coba dibuka. Surat apa? An-Naml ayat 19. Ya. Bawa Quran apa enggak ini? Mana Qurannya? HP eta namanya ya, bukan Quran ya. Baik, surat An-Naml surat ke-27. Surat ke-27 ayat 19. Baik. Sudah ketemu ayatnya? Sudah atau belum? Baik, Ahilman kasih waktu sampai jam 10 malam ya untuk membuka ayatnya. Baik, surat An-Naml ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman ya. Mudah-mudahan kita bisa hafal pulang dari sini. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa ya. Karena mendengar perkataan semut itu. Waqala, kemudian Nabi Sulaiman berkata atau berdoa. Ini doanya nih, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ahilman sekali, teman-teman ikuti. Rabbi auzi'ni. Ayo keluarkan suaranya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Kita ulangi ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Sekali lagi ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu
wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Perhatikan terjemahannya, ini bagus sekali doanya. Rabbi auzi'ni, ya Allah ya Tuhanku, auzi'ni, anugerahkan kepadaku. Berilah kepadaku, hadiahkanlah kepadaku. Apa? An ashkura, kemampuan untuk senantiasa bersyukur. Dengan apa? Ni'matakallati an'amta alayya, dengan semua nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. Yang kita minta pertama kali dari doa ini adalah minta kepada Allah agar diberikan hati yang penuh kesyukuran kepada Allah. Ingat teman-teman sayang, yang membuat hidup kita tidak bahagia bukan karena keadaannya, tapi karena kurang syukurnya. Maka ada istilah Ahilman seringkali bilang berkali-kali ya, jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Catat status hari Senin itu. Ya. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Yang kurang bukan keadaan hidup kita, yang kurang bukan kurangnya rezeki kita, bukan kurangnya pekerjaan kita, bukan kurangnya bisnis kita, tapi karena kurangnya hati kita untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Kita. Allah tidak ada yang kurang. Allah itu sempurna. Pemberian Allah sempurna. Yang kurang hanyalah kita saja. Apa kurangnya? Dikasih nikmat kurang syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Siapa yang kayak begitu? Jawab, saya. Siapa yang begitu? Kurang kencang. Siapa yang begitu? Jadi, mengapa hidup kita tidak bahagia? Oh, saya. Cocok banget saya gitu ya. Mengapa hidup kita kurang bahagia? Kurang apa? Kurang syukur. Maka mohon maaf lahir batin. Teman-teman sayang, hari ini kita bisa datang ke sini, nikmat atau bukan? Rezeki atau bukan? Masya Allah. Malam ini banyak iklannya, Masya Allah ya. Jadi teman-teman, hari ini kita bisa ketemu di sini, bisa duduk di sini, Allahu Akbar. Ini adalah nikmat yang begitu besar, ya, begitu besar dari Allah. Makanya punten mohon maaf, kalau ada di antara kita yang malam ini kemudian Allah lembutkan hati kita, ringankan langkah kita untuk datang ke tempat ini, maka demi Allah, teman-teman sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau teman-teman berpikir mungkin begini, Hilman, kenapa ya aku kok ada di sini malam ini gitu. Padahal boleh jadi nggak pernah kebayang sama kita, nggak pernah terfikir sama kita, tapi kemudian Allah ringankan langkah kita dan Allah berikan kesempatan kepada kita. Maka demi Allah, teman-teman sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah. Maka dalam ilmu tasawuf, ketika bicara rezeki itu ada 4 tingkatan rezeki sebenarnya. Yang pertama, rezeki yang paling rendah. Apa namanya? Rezeki harta dunia. Itu paling rendah. Jadi punten mohon maaf, kalau teman-teman sekarang dilebihkan urusan harta dunianya, jangan sombong. Karena kita baru mendapatkan rezeki yang paling rendah saja. Begitupun sebaliknya, kalau ada di antara kita yang boleh jadi punten ya, disempitkan urusan rizkinya, urusan harta dunianya, jangan kecewa. Karena bukan berarti kita kehilangan nikmat yang sesungguhnya. Karena nikmat harta itu adalah nikmat yang paling rendah, rizki yang paling rendah yang Allah berikan kepada kita. Ada yang kedua, nikmat yang paling tinggi. Apa itu namanya? Nikmat sehat wal afiat.
Ahilman, kenapa harus afiat? Punten, kalau sehat itu bicara fisik. Tapi kalau afiat itu bicara tentang semua aspek yang Allah berikan kepada kita yang membuat kita makin dekat dengan Allah. Itu afiat itu. Jadi kalau kita punya mata, mata bisa melihat itu sehat. Tapi ketika mata bisa melihat yang baik-baik, maka mata ini sehat wal afiat. Jadi mata ini lihatnya yang baik-baik, baca Quran, hadir kajian. Kalau yang ikut live streaming di MRBJ TV, kemudian ikut kajian melalui MRBJ TV, sehat, sehat. Bahkan Masya Allah, ketika mata ini melihat sesuatu yang buruk misalnya, ya kita lihat explore, lihat beranda yang kira-kira begitulah gitu. Langsung dia beralih. Sep. Tapi lihat dulu, tanggung gitu. Jadi langsung dihilangkan. Kenapa? Karena matanya sehat walafiat. Dia tidak mau matanya itu digunakan melihat sesuatu yang Allah benci dalam kehidupannya. Dia punya lisan. Lisan bisa bicara, itu sehat. Tapi saat lisan bicara yang baik-baik, maka itu sehat walafiat. Telinga bisa mendengar, ya itu sehat. Tapi kalau mendengar yang baik-baik, maka itu telinganya sehat walafiat. Maka dalam satu doa kita diminta sama Allah ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Mintanya afiat, afiat, afiat. Hari ini insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mana buktinya Ahilman? Ini hadir ke tempat ini. Tapi punten, jangan sampai sehat afiatnya kita direduksi oleh kita dengan menghina orang yang mungkin gak bisa ngaji seperti kita. Jangan sampai kita jadi merasa soleh daripada orang yang gak ngaji itu. Jangan sampai begini misalnya ya, teman-teman setelah ngaji dari sini kemudian pulang nanti keluar dari sini. Tiba-tiba teman-teman mungkin mohon maaf ya, lihat akhwat yang gak ngaji. Kita bilang sama temannya, sis, kita mah alhamdulillah insya Allah ya. Kita mah insya Allah ahli surga ya. Kemudian teman-teman dengan mudah menyalahkan orang, hati-hati, nggak boleh begitu ya. Ingat berkali-kali Ahilman sampaikan, ngaji itu bukan semata-mata untuk lebih baik dari orang lain. Tapi ngaji itu untuk lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Hijrah itu bukan untuk lebih baik dari orang lain. Tapi hijrah itu untuk lebih baik dari kita yang sebelumnya. Ya, karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jangan pernah merasa pintar, karena harusnya pintar merasa. Status hari kedua itu. Ya, ilmunya bertambah, ya, maka amalnya bertambah. Amalnya bertambah, maka akhlaknya makin indah. Ini kata kuncinya. Jadi kalau seseorang imannya meningkat, ibadahnya kemudian meningkat, setelah itu amal solehnya bertambah, maka di saat yang bersamaan akhlaknya harus makin indah. Harus makin indah. Senyumannya terpancar, tatapannya penuh kasih sayang, tidak benci sama orang, enggak dengki sama orang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah siapapun yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan mencintai kamu sekalian. Maka teman-teman sekalian, saya tidak pernah mengajarkan teman-teman untuk membenci orang lain. Ingat ya, kalau ada teman kita yang berbuat maksiat, benci kemaksiatannya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa? Kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, akan selalu ada doa yang kita berikan untuk orang tersebut. Karena siapapun di antara kita selalu punya harapan untuk menjadi lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, kita pengen diberikan nikmat sehat, karena itu adalah rizki yang paling tinggi. Yang ketiga ada rizki yang paling utama. Apa itu? Anak yang soleh atau keluarga yang soleh. Jadi kalau teman-teman nanti sudah menikah, sudah berkeluarga, kemudian teman-teman nanti punya anak, maka insya Allah anak-anak kita jadi soleh, itu adalah rizki yang paling utama. Tapi ada rizki yang paling sempurna. Apa itu? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
Itu rizki yang paling sempurna. Coba kita ulangi. Rizki yang paling rendah apa namanya? Harta. Rizki yang paling tinggi? Sehat walafiat. Rizki yang paling utama? Anak dan keluarga yang soleh. Rizki yang paling sempurna? Ridho Allah. Kita minta Allah ridho sama kita. Bagaimana caranya Allah ridho sama kita? Lakukan semua hal yang Allah sukai. Taklim, ngaji, ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita minta kepada Allah, ya Rob, berikan hamba kemampuan untuk bersyukur atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami. Bukan hanya itu, wa'ala walidayya. Kami juga minta ya Allah untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada orang tua kami. Kepada ayah ibu kami. Punten ya, teman-teman sekalian. Ngaji kita makin rajin, maka berbuat baik kepada orang tua kita harus makin bertambah. Memuliakan orang tua kita harus makin baik. Jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Satu kali saja teman-teman menyakiti hati orang tua, maka mohon maaf, akan banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Tapi saat teman-teman membahagiakan orang tuanya, saat teman-teman memuliakan orang tuanya, di saat yang bersamaan Allah akan muliakan kehidupan kita. Ini kunci hidup. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Pesannya apa? Bagaimanapun keadaan orang tua kita, jangan pernah membencinya. Jangan pernah menghinanya. Jangan pernah menyesalinya. Karena bagaimanapun kita bisa lahir ke muka bumi ini, wasilahnya karena orang tua kita. Maka kita minta kepada Allah, ya Rabb, berikan kemampuan kepada kami untuk bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada orang tua kami. Maka apapun keadaan orang tua kita, teman-teman tidak bisa milih dari rahim siapa. Teman-teman tidak bisa milih di mana. Tapi teman-teman bisa memilih hidupnya mau seperti apa. Enggak apa-apa kita boleh jadi, punten mohon maaf ya. Kita boleh jadi dari keluarga yang kurang mampu. Keluarga yang sederhana. Tapi percayalah, kita semua bisa merubah kehidupan kita dengan mengangkat derajat orang tua kita. Maka jangan pernah benci sama orang tua kita. Jangan pernah menyesali keadaan orang tua kita. Karena bagaimanapun, tidak ada orang yang paling sayang kepada kita pertama kali kecuali orang tua kita. Tidak ada orang yang pertama kali mengajarkan kita bicara kecuali ibu dan ayah kita. Tidak ada orang yang paling bahagia pertama kali atas kelahiran kita kecuali orang tua kita. Maka jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Kalau masih ada, pegang erat-erat. Peluk baik-baik. Kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Ini kuncinya. Kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Minimal teman-teman bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita. Setelah itu, apa yang kita minta kepada Allah? Wa an a'mala sholihan tardohu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami sikap syukur untuk menggunakan semua nikmat darimu dalam amal soleh yang Kau ridhoi. Jadi sibuknya setiap detak-detik yang dia dapatkan dalam hidupnya adalah amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu semua perkataan, perbuatan yang Allah cintai dan sukai. Itu amal soleh. Salat, saum, umroh haji, infak sodakoh, itu amal soleh. Tapi tidak terbatas sampai di situ. Teman-teman bekerja, teman-teman berbisnis, teman-teman belajar, teman-teman kuliah. Itu amal soleh jika teman-teman menjalankannya, tujuannya untuk Allah, menggunakan aturan Allah. Itu amal soleh. Jadi amal soleh itu banyak sekali. Every minute dalam kehidupan kita, amal soleh. Pekerjaan kita, amal soleh. Bisnis kita, amal soleh. Kuliah kita, amal soleh. Belajar kita, amal soleh. Dagang kita, amal soleh. Selama tujuannya untuk Allah, menggunakan aturan Allah. Gak nipu orang, gak zolim sama orang, gak ambil hak orang, gak sikut kiri, gak sikut kanan. Insya Allah jadi amal soleh. Dan
amal soleh yang Allah ridho sama kita. Karena itu tujuan yang paling tinggi dalam hidup kita. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Ridho, Allah ridho, selesai hidup kita. Tenang hidup kita. Maka yang paling penting dalam hidup kita apa? Ridhonya Allah. Bukan ridhonya manusia. Bukan penilaian manusia, bukan pandangan manusia. Kenapa Ahilman? Karena setiap manusia selalu punya angle yang berbeda melihat kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Sangat melelahkan kalau hidup kita dihabiskan untuk menyenangkan semua orang. Karena pasti ada saja yang tidak suka dengan kita. Teman-teman, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang di depan, lihat Ahilman sama atau beda? Beda. Biasanya yang sebelah kanan lebih bagus ngelihatnya. Karena Ahilman menurut tipografi muka cocoknya angle-nya sebelah kanan. Agak tirus gitu. Kalau sebelah kiri itu agak-agak cabi. Yang di depan bengkak kelihatannya. Jadi kalau ngelihat itu, makanya lihat deh foto-foto Ahilman rata-rata begini semua. Gitu. Rata-rata begitu. Karena Ahilman tahu angle mana yang paling baik gitu ya. Makanya punten ya, panitia jangan ditukar ikhwan sama akhwat ya. Tetap begini ya. Biar depan akhwat jadi bagus kelihatannya. Jadi kita minta ridhonya Allah aja. Ridho manusia enggak ada selesainya. Betul apa enggak? Coba Ahilman mau tanya. Punten, tolong jawab. Pujian dan cacian, mana yang paling penting bagi kehidupan kita? Tolong jawab. Pujian dan cacian, mana yang lebih penting bagi kita? Cius? Siap dibully? Siap dicaci? Nggak ada yang jawab pujian? Nggak ada? Oh ganti sekarang jadi pujian sekarang ya. Baik. Mau tahu jawabannya? Mau tahu nggak jawabannya? Pujian dan cacian bagi orang beriman itu sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Karena yang paling penting baginya adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Catat status hari ketiga itu. Ya. Dipuji tidak terbang, hati-hati dengan pujian. Karena banyak nyamuk yang mati karena tepuk tangan. Halo? Betul tidak? Jadi kalau ada yang muji, ada yang ada yang like kita gitu, ya biasa aja. Biasa aja. Jangan sampai misalnya, yang like-nya banyak, Masya Allah. Ahilman, datangnya ke rumah aku, kenapa? Follower aku tembus 1000 orang sekarang. Aku mau bikin tumpeng. Biasa aja. Biasa aja. Dicaci juga, ya sudah, jadi bahan muhasabah bagi kita. Kalau ada orang yang menghina kita, ya memang saya begitu. Saya lebih hina daripada orang yang nyebut saya hina. Orang nggak tahu aja kalau bagaimana keburukan kita di hadapan Allah yang disembunyikan saja. Betul nggak? Ahilman, aku tuh sakit hati tahu nggak sih? Kenapa emangnya? Katanya aku tuh banyak ngomong. Alhamdulillah dia taunya kita banyak ngomong. Dia nggak tahu kalau kita banyak hutang coba. Betul nggak? Ya nggak apa-apa. Orang nyebut kita banyak ngomong, alhamdulillah. Dia mah nggak tahu kalau kita banyak dakinya, bener nggak? Jadi biasa aja, ya. Karena yang membuat kita dimuliakan karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Bener nggak? Makanya kita minta sama Allah. Wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, hamba pengen ya Allah nikmat yang kau berikan untuk hamba ini, hamba pakai untuk amal soleh yang kau ridhoi. Sampai apa akhirnya? Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Masukkan aku ke dalam golongan hambamu dengan rahmatmu menjadi orang-orang yang soleh. Soleh kata siapa? Soleh menurut siapa? Halo, soleh menurut siapa? Menurut Allah. Bukan soleh menurut manusia. Jelas? Jadi kalau ada teman-teman misalnya ya, sudah belajar posting-posting yang baik-baik, kemudian tetap aja citranya buruk, jangan khawatir. Kan adanya,
Orang yang seolah-olah religius. Ada yang gitu kan? Wow, religius. Kalau DM tuh assalamualaikum ukhti. Kaifa haluk. Masya Allah. Wah, itu postingannya tausiah pendek semua gitu ya. Ya, bagus. Tapi ingat, kadang-kadang cover itu bisa menipu gitu. Tapi bukan berarti sebaliknya juga gitu ya. Berarti Ustaz mendingan cari yang biasa-biasa aja tuh ya. Jangan menilai orang dari apa yang kita lihat pertama kali. Walaupun itu yang sering jadi rumusnya, betul nggak? Ya, jangan ingin merasa soleh di hadapan manusia, tapi harus ingin jadi soleh di hadapan siapa? Allah. Udah, kalau Allah golongkan kita menjadi orang yang soleh, Masya Allah, itu yang kita minta. Insya Allah ya, teman-teman silakan amalkan doa ini. Boleh dibaca setelah selesai sholat insya Allah. Atau di awal pagi menutup hari boleh juga. Ya, agar kemudian kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena kunci bahagia itu ada di mana? Di syukur. Ada di hati. Oke, sekali lagi. Ahilman sekali, teman-teman sekali. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Auzi'ni, anugerahkan kepadaku, an ashkura, kemampuan untuk bersyukur, ni'mataka allati an'amta alayya, dengan nikmatmu yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardahu, dan aku bisa beramal soleh yang engkau ridhoi, wa adkhilni, dan masukkan aku, birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika solihin, ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita bisa lebih tenang, bisa lebih bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, barangkali malam ini itu aja yang bisa kita bahas. Cukup? Atau masih ada yang belum dibahas? Sampai jam berapa kajian kita? 12. Baik ya, baik. Tema kita malam ini, tadi belum ceramah ya, tadi baru pendahuluan tadi ya. Memang Ahilman begitu, agak lama gitu ya, agak lama. Tema kita malam ini apa judulnya? Aku titipkan gitu ya. Menjadi nyanyi gitu kan. Aku bukan jodohnya. Punten saya mau tanya, di sini ada yang ditinggal nikah oleh seseorang? Ada? Oke, angkat tangan, mana orangnya? Baik. Ada di sini orangnya, ada? Baik, kita doakan sama-sama. Silakan ke depan ya. Yang silakan ya. Yang ditinggal nikah, yang punya masalah, silakan ya. Baik. Ahilman, gimana caranya sikap terbaik ternyata orang yang kita cintai, kita sayangi, kita harapkan ternyata tidak menjadi jodoh kita. Sakit nggak? Sakit nggak? Di mana sakitnya? Di sini. Ada 3 sikap yang harus kita hadirkan agar bisa lebih tenang ketika sesuatu yang kita harapkan tidak kunjung menjadi kenyataan. Kira-kira gitulah ya. Ini bukan hanya urusan jodoh ya, urusan yang lain.
Karena kelihatan di sini bukan hanya urusan jodoh masalahnya ini. Ini di sini ada yang kehilangan pekerjaan, ada juga ini kelihatannya. Ada yang kehilangan pasangan juga ada, insya Allah. Memang sakit sih ya saat kita ditinggal oleh seseorang yang kita berharap banyak sama dia, yang rasanya hari-hari kalau kita boleh flashback itu dihabiskan dengan dia gitu ya. Sakit sih memang sih. Saking sakitnya Ahilman gak bisa berkata-kata malam ini gitu ya. Ngebayangin gimana rapuhnya, terlukanya. Tapi ya sudahlah. Sudah terjadi kan? Sudah? Baik, cukup sekian dan terima kasih ya. Biar malam ini jadi renungan kita bersama saja ya. Teman-teman, ada 3 sikap. Sikap pertama, sikapnya Ahilman singkat aja lah, 3M. 3M sikap terbaik untuk bisa tenang menghadapi sesuatu yang tak sesuai harapan kita. 1, M-nya adalah menerima. Apa yang pertama? Menerima. Terima saja apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah menghina keadaan. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Ulangi lagi, jangan lupa Ahilman tadi apa ya kata-kata. Jadi sekali keluar baru diomongin gitu ya. Jangan pernah menghina keadaan. Sebagaimana malam tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Sebagaimana daun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari pohonnya. Terimalah semua keadaan yang Allah berikan kepada kita dengan sikap husnuzon. Apa itu husnuzon? Prasangka baik. Terima saja, karena itu sudah terjadi. Kalau kita nggak nerima, boleh jadi yang menghambat kebaikan datang kepada kita bukan karena keadaannya, tapi karena sikap hati kita yang tidak bisa menerima apa yang Allah datangkan kepada kita. Gelisah itu muncul karena tidak bertemunya antara harapan dan kenyataan kan. Kita berharap A, yang terjadi B. Jadi gelisah. Tapi kita harus ingat, kita punya Allah teman-teman. Kita yakin ke Allah. Maka saat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ya sudah, sikap pertama apa? Terima saja dulu. Kalau itu sudah terjadi. Toh kalaupun kita nggak nerima, sudah terjadi atau belum? Kalau kita nggak nerima sudah terjadi atau belum? Sudah. Memang lantas kalau kita tiba-tiba marah, dia nggak jadi nikah sama yang lain gitu? Enggak. Tetap aja dia menikah. Kita kumaha ngahulang we. Meratapi. Lihat Instagramnya dia. Oh. Wah, ada. Tahu nggak teman-teman? Ada menangis yang sangat menyedihkan. Ketika kapan? Ketika air mata tak bisa keluar sama sekali gitu. Wah. Kenapa air mata tidak keluar? Kenapa coba? Karena sakitnya sudah menggores hati kita yang paling dalam. Mata tidak keluar dari mata. Mata keluar. Air mata. Air mata tidak keluar dari mata kita, tapi air mata berdesir di hati kita yang paling dalam. Jadi lamun kalau dibuka, basuh gitu ya. Basah. Sakit. Itu kesedihan yang begitu mendalam gitu. Saking sedihnya air mata tak bisa tumpah saat itu. Sedih gak kayak begitu? Sedih ujungnya marah-marah, capek dan segala macam. Karena ada sikap kita yang gak bisa ridho, gak bisa nerima. Ahilman, saya tahu harus nerima, tapi gimana caranya bisa nerima? Husnuzon, prasangka baik. Gimana caranya prasangka baik? Saya tahu Ahilman, saya tahu harus nerima, saya tahu harus husnuzon. Gimana caranya husnuzon? Ada 3 yang harus teman-teman pahami. Kita simpel-simpel aja kajiannya dah ya. Ini kan ngehibur yang patah hati gitu kan ya. Ini kajian ngehibur patah hati aja ya. 1, yakin. Semua yang datang dari Allah pasti yang terbaik untuk kita. Yakin gak?
Yakin atau enggak? Ini belum yakin kelihatannya ini nih. Ini yang pertama nih, husnuzon, yakin yang datang dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Nanti dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat 216 dan boleh juga dibuka Quran surat An-Nisa ayat 19 kalau tidak salah. Coba kita buka. Kalau yang Al-Baqarah 216 sudah sering hafal ya. Ambil di pertengahan ayat sampai ujungnya. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Nah, itu yang Al-Baqarah 216. Tapi ini bisa dibuka surat An-Nisa ayat 19. Ini juga sama redaksinya, hanya beda ujungnya saja ya. Perhatikan. Kalau tidak salah Ahilman ya. Lihat ujung ayat surat An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrohu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada kejadian itu. Ada? Ada enggak ayatnya? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal di saat yang bersamaan begitu banyak kebaikan yang sedang Allah siapkan kepada kita. Jelas kira-kira? Jadi ketika ada seseorang yang kita harapkan kemudian pergi meninggalkan kita, sebenarnya Allah menginginkan kita untuk lebih sabar sedikit lagi karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik atau yang lebih indah daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Tenang aja. Ya, tenang aja. Terus kumaha atuh Ahilman, dan dia jadi nikah. Ya terus tiba-tiba kalau teman-teman gak nerima, dia ngebatalin nikahnya. Kemudian balik ke kita kan enggak juga. Dia juga mikir lagi mau balikan sama kita kali. Bener tuh? Mendingan yang anu lain kan? Mending nyari yang lain. Jadi sikapnya apa? Ya terima aja. Terima dengan husnuzon. Jangan ingat-ingat lagi tentang dia. Maksudnya laki-laki itu atau perempuan itu. Tapi langsung ingatnya ke Allah. Manusia bisa menyakiti kita, tapi Allah tak akan pernah menyakiti kita. Boleh jadi dia pergi meninggalkan kita, karena Allah tahu, kalau kamu memaksakan dengan orang itu, ada sesuatu yang boleh jadi nggak baik untuk hidup kamu. Jadi Allah lepaskan kamu dengan orang yang kamu cintai, karena Allah sedang menyiapkan dia yang lain untuk bisa mengisi hatimu. Ustadz, dia lain tuh kok banyak banget? Iya. Kamunya mau, dianya nggak mau, itu masalahnya. Tapi ya udah dia aja dulu gitu, ya. Jangan mempersempit hati kita karena keadaan yang sempit dalam hidup kita, tapi lapangkan hati kita dalam kesempitan yang kita dapatkan. Karena saat kita bisa lapang menerimanya, Allah siapkan kebaikan di dalamnya. Kuncinya apa? Yakin Allah tidak akan mungkin menyakitiku. Yakin Allah tidak akan mungkin meninggalkanku. Kalau orang bisa meninggalkanku, tapi Allah nggak akan mungkin meninggalkanku. Maka mikirnya, kalau ke Allah nggak mungkin. Kok Allah gitu sih sama aku ya? Kok aku sakit belah segala macam? Nggak akan begitu mikirnya. Karena kita tahu Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Quddus, Allah As-Salam, Allah yang maha segalanya. Ya Rob, Engkau pisahkan aku dengan orang yang aku cintai, karena hamba yakin ya Allah, Engkau sedang siapkan orang lain yang better, lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Udah, terus sekarang gimana? Tutup lembaran tentang dia. Tenang. Ini tidak ada kerusuhan di antara kita ya. Tutup. Tenang. Tutupnya biasa aja. Tutup ya. Tutup. Tenang. Ini nggak ada kerusuhan ya. Jadi
tutup ya. Kalau kita masih mungkin sakit hati dengan apa yang kita lihat dari dia, ya sudah. Mungkin kita jaga jarak sedikit. Nggak usah lihat-lihat lagi tentang dia. Kalau pikiran kita ini, ya, terus fokus kepada dia yang pergi meninggalkan kita. Jadi sakit apa enggak? Sakit. Kalau pikiran kita terlalu fokus kepada orang yang menyakiti kita, maka ruang hati kita tidak akan pernah terbuka untuk menerima dia yang bisa membahagiakan kehidupan kita. Catat status hari Kamis itu biasanya. Yang melo-melo tuh Kamis aja itu ya. Jadi kalau pikiran kita, hati kita terlalu banyak mikirin orang yang pernah menyakiti kita atau yang pergi meninggalkan kita, maka kita tidak menyiapkan hati untuk menerima orang yang akan membahagiakan kehidupan kita. Jadi bukan orang itu gitu. Boleh jadi jodoh kita adalah yang lain yang sedang Allah siapkan untuk kita. Jadi sikap pertama, terima, yakin Allah sedang merencanakan yang lebih indah dan lebih baik bagi kita. Yang kedua, gimana caranya husnuzon ahilman? Yakin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Maksudnya apa? Mohon maaf ya. Boleh jadi, kenapa kita tidak berjodoh dengan dia? Karena kita bukan yang terbaik untuk dia. Sekarang dibalikin. Jangan salah dia mulu gitu kan ya. Jangan-jangan mungkin kita yang gak pantas sama dia. Bukankah cinta itu tak harus memiliki? Betul? Setuju gak kira-kira? Enggak? Boleh jadi kita mencintai dia dengan tanpa harus memilikinya. Kita berlapang dada menerima keadaan orang yang kita cintai itu harus berpasangan dengan orang lain yang lebih baik mungkin daripada kita. Kalau kita mikirnya udah bisa begitu, maka nanti Allah akan kirimkan orang yang pantas bagi kita, yang kemudian kita bisa menerimanya dengan baik. Jadi kalau Ahilman suka bilang begini, Allah itu selalu memberikan kepada hambanya sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan sesuai keinginan. Bagi hidup kita, yang kita butuhkan tuh bukan orang itu gitu. Kita hanya ingin saja dengan orang itu. Tapi boleh jadi ada orang lain yang sebenarnya Allah tempatkan kebutuhan kita di orang lain itu gitu. Jadi artinya kita nerima saja kalau kemudian dia harus memilih orang lain. Karena di saat yang bersamaan Allah akan kirimkan pengganti yang jauh kita siap untuk bisa menerimanya. Itu kuncinya. Karena yang paling penting bagi hidup kita itu ini teman-teman. Hadirnya kita itu bisa menjadi energi manfaat bagi orang di sekitar kita. Betul nggak? Kan nanti sudah menikah itu ya, akan banyak ujian yang akan kita terima. Ada rumah tangga yang diuji dengan bab syukur. Ketika kapan? Ketika dia punya pasangan yang soleh, yang baik. Itu ujian gak? Halo? Punya pasangan yang soleh ujian bukan? Punya pasangan yang baik ujian atau bukan? Punten, akhwat, punya suami yang ganteng ujian atau bukan? Ujian. Antum aman berarti. Jadi kan mereka kan gak mau sama yang ganteng kan ya. Antum kan ya begitu aja kan ya. Jadi antum bisa. Coba, ikhwan, antum punya istri yang cantik ujian atau bukan? Insya Allah. Ujian. Setiap dari kita itu diuji kan? Bener gak? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita ini diuji. Kita memiliki pasangan yang sesuai maunya, kita diuji. Diuji. Coba Ahilman mau tanya, teman-teman akhwat, mau nggak punya suami kayak Ahilman? Baik. Baik. Ahilman respon jawabannya ya. Ahilman nggak mau ya. Ujian, jangan sangka oh enak ya, enak. Belum tentu teman-teman. Begitupun sebaliknya.
Ketika kita mendapatkan pasangan yang mohon maaf ya, tak sesuai ekspektasi kita, ada boleh jadi ujian sabar di situ. Iya kan? Kita mohon maaf punya pasangan yang mungkin punten ya, agak sedikit galak misalnya. Agak sedikit kurang soleh misalnya. Itu ujian atau bukan? Ujian. Maka ketika Allah tidak menakdirkan pasangan dalam jodoh kita yang sesuai maunya kita, karena boleh jadi kita nggak akan kuat untuk menerima ujian itu gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya, iya, dia terlalu baik untuk aku. Itu status hopeless banget itu ya. Dia terlalu baik untuk aku, atau bahasa motivasinya, aku sedang Allah siapkan yang lebih baik daripada dia gitu. Terserah milih yang mana gitu ya. Mau yang milih hopeless, mau yang milih semangat yang tadi gitu. Cuman kalau boleh kata Ahilman, lebih baik menerima dengan segala kekurangan kita saja. Dia lebih baik mendapatkan yang lain daripada aku. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah itu aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa sambil curik tuh. Gak apa-apa. Udah. Nah, yang ketiga nih, biar husnuzon. Jadi yang kedua, yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Dan yang ketiga, yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesedihan ada kebahagiaan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Hidup ini gak akan mendung terus gitu. Gak akan hujan terus. Boleh jadi setelah gelap ada titik terang yang akan Allah hadirkan kepada kita. Bahkan kalau kita mau mendetailkan ayat tersebut, itu bukan ba'da kan, tapi ma'a. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita mau terjemahkan lebih rinci, sesungguhnya bersama satu kesulitan ada kemudahan, banyak kemudahan. Jadi bukan setelah, mungkin bersama. Nah yang bersama itu kenapa enggak datang? Karena hati kita masih belum bisa menerima ketentuan yang Allah datangkan kepada kita. Ujungnya kita enggak bisa menerima kemudahan itu karena fokus kita dengan apa? Kesempitan. Teman-teman akhwat, jangan takut dengan ikhwan. Insya Allah dia yang memilih orang lain, teman-teman gak usah takut. Karena di sini banyak ikhwan yang juga sama seperti kalian. Yang boleh jadi ditinggal juga sama gitu ya. Ikhwan antum juga jangan takut. Tenang. Lihat akhwat remisya. Masya Allah. Banyak. Tapi yang mau sama antum gak tahu ada atau enggak gitu kan. Cuman yang jelas ada gitu loh. Gak usah khawatir urusan jodoh. Ingat teman-teman. Bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Bukannya Allah tidak memberikan kemudahan kepada kita. Allah sedang menempa kita dengan kesulitan. Karena setelah kesulitan ini Allah sedang hadirkan kebahagiaan. Kadang sesuatu yang membahagiakan itu akan bisa kita rasakan sedalam-dalamnya ketika kita pernah merasakan kesedihan yang sedalam-dalamnya. Ada masa untuk tersakiti agar kita bisa merasakan bagaimana rasa manis dari sebuah kebahagiaan yang datang bagi kita. Bukan Allah menghilangkan orang yang kita cintai, tapi Allah sedang menggantikan dengan yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Makanya kalau Ahilman suka bilang gini, sebenarnya gak ada istilah kehilangan. Yang ada hanyalah Allah menggantikan dengan yang lebih baik saja. Status hari Jumat itu biasanya ya. Tidak ada istilah kehilangan. Yang ada apa? Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Begitupun juga dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita ya. Kalau ada teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan, bukan kehilangan pekerjaan. Allah hanya sedang menggantikan dengan yang lebih baik saja. Maka sikap yang pertama apa? Menerima. Terima dulu keadaan yang sudah datang kepada kita. Jangan pernah menghina keadaan. Jangan pernah menghina ketentuan yang Allah datangkan kepada kita. Tapi terimalah semua yang Allah berikan. Karena saat kita ridho, maka di dalamnya ada keridhoan dari Allah. Tapi saat kita murka, saat kita benci, maka di dalamnya ada kebencian dan kemurkaan dari Allah. Ingat, ada sebuah keterangan menyebutkan begini. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai.
Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Jadi kalau makin berat ujian kita dan kita makin bisa menghadapinya, berarti makin besar pahala yang sedang Allah siapkan kepada kita. Kalau teman-teman menjalani hidup dengan penuh kesulitan, dengan penuh kesedihan, maka sebenarnya ada banyak kebahagiaan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Hanya kita nggak tahu saja kalau Allah sedang merencanakan itu. Makanya tadi Ahilman bilang ya, Allah sedang menginginkan kita untuk lebih sabar sedikit lagi. Karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik atau yang lebih indah untuk dihadirkan dalam kehidupan kita. Itu aja. Jadi terima itu sudah terjadi. Dan hati-hati, jangan pernah bilang coba dulu begini, seandainya dulu begini. Jangan. Nabi melarang kita untuk berkata demikian. Untuk semua yang sudah terjadi, kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah sudah mengizinkan aku menerima skenario itu. Jadi nggak ada bahasa gini, aku pengennya ngulang lagi waktu yang dulu. Kalau tahu begini aku nggak mau nerima dia. Tapi udah diterima kan? Udah. Terus kumaha ayeuna? Dia pergi ninggalin aku. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi apa? Ketentuan Allah dan Allah sudah izinkan kita mendapatkan itu. Ingat, tidak boleh mengatakan kok gini, enggak apa-apa. Teman-teman ingat ya, kadang kita itu membutuhkan masa lalu untuk bercermin agar diambil pelajaran untuk waktu yang akan datang. Tapi ingat, apa yang sedang Allah siapkan di depan itu jauh lebih indah, jauh lebih besar dari apa yang terjadi di belakang. Belajarlah dari filosofi kaca mobil. Kenapa kaca spion bagian samping itu lebih kecil daripada kaca bagian depan? Kenapa coba? Karena kaca spion bagian samping itu hanya untuk melihat ke belakang. Dan itu kecil saja. Tapi kaca bagian depan itu untuk melihat ke depan. Dan itu besar. Makna filosofinya, apa yang terjadi di belakangmu itu hanyalah bagian kecil dari kebesaran yang sedang Allah siapkan di waktu yang akan datang. Jangan menghabiskan air matamu untuk menangisi orang yang pergi meninggalkan kita. Lebih baik habiskan air mata kita untuk bermohon kepada Allah agar Allah hadirkan orang yang bisa menggantikan dia dalam kehidupan kita. Itu. Maka sikap M yang kedua, apa itu Ahilman? Menyadari. Apa yang perlu kita sadar? Satu, sadar kalau kita ini hamba Allah yang lemah. Kita ini fuqara. Kita ini tidak punya daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Ingat, sekuat apapun kita setia, sekeras apapun kita berusaha, sehebat apapun kita menunggu, jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat berikhtiar menjemput jodoh, hadirkan Allah di dalamnya. Karena kalau kita sudah kehilangan Allah di hati kita, kita akan dibuat kecewa dengan segala macam ikhtiar kita. Itu penting sekali. Sadar teman-teman. Maka punten mohon maaf ya, jika ada di antara kita hari ini yang sedang berhubungan misalnya gitu, sedang PDKT, jangan kepedean dengan kedekatan kita. Jangan kepedean. Karena mungkin dari masjid ini pulang akan putus. Mungkin. Kita kan gak tahu gitu ya. Mungkin ya. Setelah dengar Ahilman, aku putus aja lah liar katanya. Dan jangan kecewa teman-teman yang sedang kehilangan. Karena boleh jadi ketika pulang dari sini, sendal kita ketuker misalnya. Sama akhwat gitu ya. Asa teu mungkin ya. Sendal aku. Bukan, ternyata antum ikhwan, sendalnya ketuker sama bapak-bapak. Si bapak itu ternyata lagi nemenin putrinya ngaji di remisya. Pas datang keluar, Pak, sendal aku deh. Kata bapaknya,
Bukan. Sendal bapak ini mah. Sendal aku pak. Bukan. Sendal bapak ini mah. Coba bapak nomor berapa? Dibuka. Bapaknya 45 nomornya. Jebrag merenannya. Dibuka memang gede sendalnya. Itu pak nomornya 38 katanya. Kecilan kan? Sendal saya pak. Oh ya Allah kata bapaknya. Mohon maaf ya dek. Iya ini sendal kamu nih. Sendal bapak yang itu diambil. Ditanyalah sama bapak itu. Ada ngaji sering di sini? Sering pak. Oh udah berapa kali ngajinya? Setiap malam saya di sini pak. Adek apa? Saya security pak di sini. Adek apa di sini? Iya pak, saya kalau ada kajian di MRBJ saya selalu hadir pak. Oh gitu. Kita nanya sama bapak itu. Bapak kesini ngapain pak? Iya, bapak tuh kesini nemenin putri bapak. Ya Allah, mungkinkah ini balasan darimu ya? Husnuzon. Mulai itu mikir kan husnuzon, yakin prasangka baik. Oh, bapak nemenin putrinya. Masya Allah, iya. Sebentar, adek jangan kemana-mana dulu ya. Bapak kenalin sama putri bapak dulu. Oh, ding, wah ya. Atau udah mendadak tiba-tiba peci yang miring dilurusin sedikit. Iya pak, tenang aja pak. Memang aku mah di sini biasa agak malam sih pulangnya pak. Karena abis ini saya itikaf dulu pak di sini, insya Allah. Masya Allah. Tiba-tiba bapaknya manggil, Desi, sini katanya. Namanya Desi. Tiba-tiba Desi datang. Set. Allahu Akbar ya. Langsung atuh muncul soundtrack banyak di sini lagu. Muncul soundtrack. Udah datang Desi. Tiba-tiba kan langsung Desi datang ke bapaknya cium tangan. Tiba-tiba sampai ada laki-laki kan. Pas mau salaman gini ya, sengaja sama ikhwannya. Dia belum tahu. Udah kata bapaknya kan. Desi ini kenalin. Siapa namanya? Andi namanya. Oh. Kata Desi, cukup pak. Kenapa? Yang nyakitin aku kemarin namanya Andi juga pak. Udah. Oh Andi, Desi udah ngobrol. Masya Allah. Teman-teman, tidak sedikit orang yang ketika ke masjid dia patah hati, keluar masjid dia ketemu momentum kayak begitu. Allahu Akbar. 3 bulan kemudian Andi Desi menikah. Bisa nggak begitu? Bisa. Dan itu Ahilman ngarang barusan ya. Jadi teman-teman, jadi itu bisa aja terjadi gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Kata bapaknya begini, oh jadi Mas Andi memang sering ngaji di sini. Iya pak. Ya udah kalau begitu nanti ya, kalau udah mulai deket sama putri bapak, nitip ya putri bapak ya. Udah. Masya Allah. Nggak lama kemudian bulan depan orang tuanya ketemu dua-duanya. Nikah aja. Masya Allah. Jadi teman-teman sadar diri dulu. Kalau kita ini lemah. Sadar diri ini kalau kita ini nggak punya kemampuan. Yang mengatur segalanya siapa? Allah Al-Muqtadir. Allah yang maha menakdirkan terbaik bagi kita. Yakin, sadar diri. Yang kedua, sadar tentang apa? Tentang dosa dan kesalahan kita. Punten mohon maaf. Kalau kita pernah menemukan satu kondisi yang menyakitkan hidup kita, maka cek boleh jadi ada dosa yang pernah kita lakukan. Ada maksiat yang pernah kita kerjakan, kemudian Allah sengaja mengirimkan sesuatu yang menyakiti hidup kita, karena di saat yang bersamaan Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita. Karena ingat kata Nabi, ya, tidak ada seorang muslim yang merasakan sakit, kecewa, sedih, gelisah, bahkan duri yang menyakiti tubuhnya, kecuali di saat yang bersamaan Allah sedang ampuni dosa-dosanya. Berarti Allah sedang gugurkan dosa-dosa kita, teman-teman. Kalau kita nih dapat musibah, dapat sesuatu yang menyakitkan, kenapa ya Allah? Langsung keluar kalimatnya apa? Istighfar. Astaghfirullah.
Hal azim ya Allah, dosa apa hamba ini ya Allah. Maka kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, kesalahan kita. Karena boleh jadi memang ada dosa-dosa kita selama ini. Istighfar, astagfirullah. Jadi kalau tiba-tiba orang yang kita cintai ngirim undangan, langsung istighfarin. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi bukan istighfarin ke dia, ke kitanya. Ya Allah, kenapa aku udah berharap banyak sama dia ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Udah tuh. Astagfirullah ya Allah. Jadi lembut hati kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan menyebut nama Allah hatimu akan menjadi tenang. Jadi astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Tidak menyalahkan keadaan yang lain, dia nyalahin dirinya sendiri. Boleh jadi Allah menimpakan ini karena Allah sedang ingatkan saya tentang dosa-dosa saya. Makanya lihat ya, Nabi Adam alaihi salam ketika diusir dari surga, ya, apa yang Nabi Adam lakukan ketika itu? Nabi Adam tidak menyalahkan keadaan. Nabi Adam tidak menyalahkan Siti Hawa. Yang boleh jadi saat itu Nabi Adam kan dibisikin, diminta sama Siti Hawa untuk mengambil buah itu. Tapi Nabi Adam tidak menyalahkan Siti Hawa. Nabi Adam tidak menyalahkan keadaan. Apa yang Nabi Adam lakukan ketika itu? Berdoa kepada Allah dengan menyadari kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana zalamna, ya Allah, kami zalim ya Allah. Hamba zalim ya Allah. Hamba salah ya Allah. Nabi Yunus alaihi salam ketika harus masuk ke dalam perutnya ikan paus, apa yang Nabi Yunus lakukan? Tidak menyalahkan keadaan, tapi Nabi Yunus menyadari, mengakui tentang kesalahannya. Diabadikan dalam Quran doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta ya Rabb, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini sesungguhnya aku, kuntu minadz zalimin, hamba zalim ya Allah, hamba salah ya Allah. Jadi teman-teman, kalau ada skenario hidup yang tidak sesuai harapan kita, coba dicek. Karena boleh jadi di saat itu Allah sedang gugurkan dosa-dosa kita, dan kita minta ampun kepada Allah atas semua kesalahan kita. Kalau kita sudah minta ampun kepada Allah, maka Allah akan datangkan sesuatu yang lebih baik daripada apapun yang datang dalam kehidupan kita. Istighfar, istighfar. Nah baru yang ketiga, sadar diri kalau kita butuh apa? Butuh pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hanya Engkaulah tempat bersandar kami. Hanya kepada Engkaulah kami berharap. Dan tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau ya Allah. Maka tolong kami ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Ya Allah, ternyata laki-laki yang hamba cintai itu bukan jodoh hamba ya Allah. Tapi hamba yakin Engkau sedang merencanakan laki-laki lain yang jauh lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan aku ya Allah. Aku minta tolong kepadamu ya Allah. Tenangkan hatiku ya Allah. Lembutkan hatiku ya Allah. Untuk bisa menerima semua ketentuan darimu ya Allah. Ada doa ya yang diajarkan oleh Ibrahim bin Adham dalam sarah Al-Hikam itu. Doanya agar kita bisa ridho dengan ketentuan Allah ya. Allahumma raddini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Saya ulangi ya. Ini doa agar kita bisa ridho dengan ketentuan Allah. Ya, doa agar kita bisa ridho dengan semua ketentuan Allah. Allahumma raddini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Artinya, Allahumma ya Allah, raddini, berikan kepadaku kemampuan untuk ridho. Untuk ridho ya Allah. Biqadaika, dengan semua ketentuanmu.
Wasobirni, dan sabarkan aku. Ala balaika, atas semua ujian darimu. Wa auzi'ni syukro ni'amaika, dan anugerahkan kepadaku kemampuan bersyukur atas semua nikmat darimu ya Rabb. Jadi kita minta ridho sama Allah. Minta kita bisa nerima apa yang kita dapatkan dalam hidup ini. Kalau kita sudah bisa menerima, kemudian kita bisa menyadari, maka di saat itulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang paling hakiki. Teman-teman sadar nggak sih? Kadang-kadang kita itu kalau sedang punya masalah, doanya bisa lebih panjang. Betul nggak? Kalau sedang punya masalah, sujudnya lebih lama. Betul nggak? Kalau sedang punya masalah, sholatnya lebih khusyuk. Betul nggak? Halo, betul nggak? Itu nikmat bukan? Nikmat atau bukan? Nikmat. Maka teman-teman, kadang Allah itu kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah cabut kecintaan hamba tersebut kepada urusan dunia. Kenapa? Karena Allah ingin mengisi hatinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi selama ini kita jadi lupa ke Allah, jadi lalai ke Allah, jadi nggak ingat ke Allah. Karena apa? Karena hati kita, pikiran kita terpenjara mikirin urusan dunia kita. Termasuk urusan seseorang yang kita cintai selama ini. Allah pisahkan orang itu. Allah jauhkan orang itu. Membuat kita berpisah dengan orang itu. Sengaja. Karena Allah inginkan hati kita diisi dengan Allah, Allah, Allah. Sehingga habis semua ruang di hati kita untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang hanya butuh itu saja gitu loh. Allah tuh butuh kita minta sama Allah. Butuh sadar tentang diri kita ke Allah. Karena mungkin selama ini kita gak pernah punya waktu dengan Allah gitu. Betul gak? Selama kita kenal dengan dia, banyaknya mikirin dia kan? Telepon-teleponan, sampai malam. Kamu lagi ngapain? Udah makan apa belum? Kamu ngapain sih nanya aku makan? Kok pengen aku gemuk ya? Ngomong terus, wah ada aja yang diomongin. Coba lihat, ingat gak teman-teman masa-masa jahiliyah itu? Masa-masa jahiliyah itu? Telepon-teleponan, ngabisin waktu, habis waktu kita. Nggak ada waktu untuk tilawah, ada nggak? Habis baca chat-chatan dengan dia. Nggak ada waktu untuk muhasabah, habis telepon-teleponan sama dia. Kalau mau telepon-teleponan tuh, Masya Allah, mau nutup aja menit rebutan. Udah tuh, udah malam. Besok kan kamu kerja. Ya tapi kan aku masih kangen. Greget. Ya tapi kamu itu nggak bagus buat kesehatan kamu. Sigan gitu kan. Kesel kadang-kadang. Udah, tiba-tiba apa? Ya udah, kalau gitu kita tutup ya. Tapi tutupnya kamu aja. Enggak, kamu aja. Enggak, kamu aja. Ya udah kita barengan ya. 1, 2. Kok nggak ditutup? Udah, lempar handphonenya, lupa belum dibayar cicilannya, habis. Udah, menyadari kalau boleh jadi selama ini 1, sadar diri kalau kita hamba Allah yang lemah. 2, sadar kalau kita banyak dosa. Sadar kalau kita butuh pertolongan Allah. Nah yang ketiga, M-nya apa? Kalau kemudian dia pergi meninggalkan kita, dia bukan jodoh kita, maka M yang ketiga adalah merayu Allah. Apa M yang ketiga? Merayu Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Udah teman-teman. Ada satu doa dari Rasulullah SAW agar kita bisa cepat move on. Mau tahu doanya? Agar kita bisa lebih nerima kehilangan dalam diri kita. Ini doanya diambil dari doa dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa agar cepat move on dari orang-orang yang mungkin pergi meninggalkan kita atau kita kehilangan. Inna lillahi
Benar ini serius. Ini mau meninggal katanya. Inna lillahi. Ini serius, ini serius. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ini serius. Bukan doain dia cepat meninggal. Bukan. Ya. Ini doanya ini. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ahilman sekali, teman-teman sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ini artinya ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Allahumma ya Allah, ajurni berikan pahala kepadaku fi musibati atas musibah yang menimpaku. Wakhlufli dan gantikan untukku khairan sesuatu yang lebih baik minha daripada yang hilang daripadaku itu. Insyaallah. Ini doa diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha kehilangan suaminya. Jadi suaminya wafat, maka kata Nabi, bacakan doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Barang siapa yang berdoa demikian, maka Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Allah berikan pahala bagi musibah yang menimpanya. Dan Allah akan datangkan pengganti yang lebih baik daripada yang pergi meninggalkannya. Teman-teman tahu? Setelah itu Ummu Salamah radhiyallahu anha diberikan ganti yang lebih baik daripada suaminya. Siapa gantinya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau teman-teman ditinggal oleh seseorang yang kita cintai dan ternyata dia bukan jodoh kita, langsung saja kirimkan doa yang tadi. Sampai rojiun kirimnya ya. Enggak, sampai belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairin minha. Merayu Allah. Rayu Allah dengan doa. Bangun di sepertiga malam. Dirikan salat tahajud. Ingat teman-teman, tidak ada waktu dan kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, kecuali saat dia bersujud dalam sholatnya. Maka udah gak usah patah hati lagi. Udah gak usah sakit hati lagi. Karena di saat ini Allah sedang merindukan kita. Man yuridillahu bihi khairon yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan berikan ujian musibah bagi dirinya. Nih kuncinya. Jadi ingat ya, kalau kita lagi diuji, lagi dikasih musibah, boleh jadi di saat yang bersamaan Allah sedang menitipkan pesan cinta kepada kita. Allah sedang merindukan kita. Allah lagi kangen banget sama kita. Hambaku, gak apa-apa engkau kehilangan orang yang kamu cintai. Karena setelah ini, aku akan hadirkan orang yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanmu itu. Maka datanglah di sepertiga malam. Tenang, panitia tenang ya. Datanglah di sepertiga malam, doa sama Allah, perbaiki semua yang wajib-wajib. Salatnya diperbaiki, ya. Zakatnya diperbaiki, saumnya diperbaiki yang Ramadan, kemudian haji insyaallah, yang sunnahnya juga diperbanyak. Silakan. Salat tahajud, bangun di sepertiga malam. Salat duha, hadirkan setiap pagi. Qobliyah, ba'diyah, hadirkan saat kita sholat yang wajib itu ditempelin di situ. Insya Allah teman-teman. Ingat ya, jangan pernah berhenti berdoa. Jika Allah belum mengabulkan doamu di waktu yang cepat,
maka Allah akan mengabulkan doamu di waktu yang tepat. Status hari Sabtu itu biasanya ya. Jadi tenang aja teman-teman, tenang aja. Malah dalam sebuah keterangan disebutkan begini. Satu kali ada seseorang yang masuk surga, kemudian dia tuh kaget katanya. Kenapa kaget? Karena saat dia masuk surga, dia itu dapat surga yang PVIV kalau bahasa kita. Surga yang levelnya tuh baik gitu. Kemudian dia bilang, ya Allah kok aku dapat surga yang begini? Rasanya aku nggak pantas, kata orang tersebut. Apa kata Allah? Yang membuat engkau menempati surga ini bidu'aika, karena doamu selama ini. Jadi Allah menunda mengabulkan doa kita saat di dunia karena Allah sedang mempersiapkan balasan doa kita di mana? Di akhirat, di surga. Tidak ada yang sia-sia dengan doa. Tidak ada yang sia-sia dengan doa. Yang paling penting dari doa itu bukan dikabulkan atau tidaknya. Karena itu adalah hak prerogatifnya Allah. Tapi yang paling penting adalah saat kita diberikan kesempatan berdoa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau teman-teman dikasih kesempatan berdoa, berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi, maka di saat itu teman-teman mendapatkan anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jodoh sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Jodoh sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Sekuat apa engkau menanti, sehebat apa engkau menunggu, sekeras apa engkau berusaha, tetap kembalikan semuanya kepada Allah. Kalaupun kita tidak berjodoh dengan orang yang kita cintai, percayalah, tulang rusuk tidak akan pernah tertukar dengan pemiliknya. Kalau tidak di dunia, mungkin nanti di akhirat saja. Jelas? Maka banyakin doa aja. Banyakin doa aja. Ahilman doakan yang belum menikah, mudah-mudahan tahun depan menikah. Nggak usah tahun depan, bulan depan menikah. Nggak usah bulan depan, minggu depan menikah. Nggak usah minggu depan. Kayaknya nggak mungkin kalau besok ya, agak berat kalau besok ya. Insya Allah teman-teman, insya Allah Allah mudahkan kita. Jangan galau lagi, move on. Ayo bangun lagi, bergerak ya, bergerak. Insya Allah hidup kita nggak sesulit yang kita bayangkan kok. Hidup kita nggak sesulit yang kita bayangkan. Terakhir nih, status hari Minggu ini ya. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Catat status hari Minggu itu. Besok berarti. Hidup ini mudah, yang sulit apa? Pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit apa? Hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Ingat, pernikahan bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu urusan momentum. Urusan siapa yang mau menyegerakan kebaikan dalam hidupnya. Jadi kalau ada teman kita yang sudah nikah, kita belum, jangan insecure. Perbanyak bersyukur. Boleh jadi. Perbanyak bersyukur aja lah udahlah. Jangan insecure. Kenapa? Karena boleh jadi ada alasan Allah menunda waktunya. Karena Allah sedang inginkan kamu berbakti sama orang tuamu dulu. Inginkan kamu belajar dulu. Inginkan kamu nyiapin ilmu dulu. Ya. Inginkan kamu mempersiapkan bekal dulu. Jadi nanti kalau ditanya, kok kamu belum nikah, kenapa? Iya, Allah sedang nyiapin aku ilmunya dulu. Tapi jangan tiap tahun begitu terus alasannya ya. Jadi kalau ditanya, Allah sedang nyiapin yang terbaik. Ingat teman-teman, tidak ada bahasa akan indah pada waktunya kalau kita diam-diam aja gitu. Diam, ngelamun, status akan indah pada waktunya. Nggak ada kali ya. Ikhtiar, jemput. Ingat, jodoh harus dijemput. Dengan cara apa? Ta'aruf, saling mengenal. Jelas kok, ta'aruf, saling mengenal. Ayo bismillah teman-teman. Jangan tutup diri kita. Bismillah. Orang yang pernah meninggalkan kita, tutup lembaran lamanya, bukan lembaran baru. Mulai. Besok Senin, mulai dengan hati yang baru. Hati, jangan Senin, besok aja Sabtu kali ya. Kelamaan Senin mah. Ini hari apa sih? Jumat, hari Minggu.
aku ini. Jadi teman-teman udah ya pulang dari sini, buka lembaran baru, buka hati kita, buka mata kita, besok bangun sepertiga malam, minta sama Allah, udah tenangkan hati kita. Status kita yang galau-galau tutup semua. Mulai Bismillah. Story kedua, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Serius. Status yang ketiga, Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Terus story selanjutnya, yang mau tahu CV aku lihat highlight aku ya gitu. Jadi itu bisa jadi bagian terindah yang bisa menguatkan kita. Allahu Akbar, Masya Allah, sudah 9:30, tidak terasa ini. Capek nggak sih kajiannya? Nggak bosen? Nggak capek? Yang capek siapa? Hilman capek. Mulai izin minum dulu sedikit ya. Insya Allah. Ada yang mau nanya kira-kira? Baik, tidak ada, terima kasih ya. Karena murid yang baik yang tidak menyusahkan guru-gurunya katanya ya. Jadi nggak ada yang bertanya. Sok, mangga yang nanya, mangga. Oh, ini yang nanya banyak banget sampai jam 1 malam kalau gini mah tuh. Jadi untuk pertanyaan hari ini Ustadz, ada 2 pertanyaan saja karena waktu sudah terlalu larut malam. Jadi akhwat 1, untuk ikhwannya 1. Untuk Antum ditinggal nikah ya? Enggak, antum kayak marah banget gitu. Bukan Ustadz. Malam ini 2 pertanyaan aja Ustadz ya. Kan antum aman kan hati antum? Mohon kan? maaf, Aman hati antum ya. Enggak ada salam, enggak ada nyapa. Malam ini 2 pertanyaan aja Ustadz ya. Karena ini ada masalah apa ini? Kayaknya tadi gara-gara yang kebuka hati Ustadz. Oh, kebuka hati ya, iya. Enggak, takutnya Ahilman ada masalah sama antum gitu ya. Kayak mendem ya Ya, Ustadz. tiba-tiba makanya Ahilman tanya, antum ditinggal nikah apa enggak gitu loh. Enggak Ustadz. Enggak ya, aman sedang ya. mencari aja. Oh, sedang mencari aja. Masya Allah, jadi Ya, takut kita ini. Ya, takut ya Ustadz, mohon maaf ya. Saya pulang ya Ustadz. Insya Allah. Mangga silakan. Gimana? Untuk akhwat 1 pertanyaan dan untuk ikhwan 1 pertanyaan. Masya Allah. Ada juga di online. Oh, di online boleh Ustadz, 3 ya. Online dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ilman. Ini alhamdulillah ini dapat titipan pertanyaan dari seorang pria yang Jangan-jangan antum ini mah. bukan. Ana udah tahu gimmicknya kayak gini-gini mah udah hafal Ana. Ahilman kan sering di TV kali. Tahu lah gimmick-gimmick begini mah. Ustadz beneran. Udah antum aja bilang ini pertanyaan saya Ustadz gitu aja. Nggak apa-apa, santai aja gitu. Kan Ahilman tiap subuh di TV kali kan. Tahu gimmick-gimmick begini kan. Benar. Gimana? Silakan gimana? Katanya beliau izin bertanya. Dulu pernah melangitkan satu nama dengan hebatnya, tapi Allah Maha Baik. Allah hancurkan semua harapan dengan kenyataan. Dan ulangi, pada akhirnya. Ulangi bagus, status hari Senin ini. Ulangi. Memang kalau dari hati beda pertanyaannya. Ini pertanyaan antum, Ana tahu. Coba ulangi. Coba ulangi, udah bagus ini pertanyaannya. Dulu pernah melangitkan satu nama dengan hebatnya. Melangitkan, Insya Allah. Tapi Allah Maha Baik. Allah hancurkan semua harapan dengan kenyataan. Dan pada akhirnya terluka dengan ekspektasi diri sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah boleh berdoa seperti ini? Ya Rob, sebagaimana dulu telah engkau hadirkan rasa yang begitu hebat untuknya. Gimana tuh? Maka saat ini ya Rob, sebagaimana dulu telah engkau hadirkan rasa yang begitu hebat untuknya, maka saat ini tolong hancurkan perasaan yang telah ada untuknya dan hilangkan semua ingatan tentangnya. Bukan benci orangnya, hanya saja melupakan kenangan yang sudah ada adalah another level of pain.
Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another level of Pain. apa artinya itu? Oh, tahu ini saya. Another level of pain. Masya Allah. Teman-teman, gini-gini. Tapi tadi bagus ya. Nanti dikirim ke Ahilman ya. Buat caption di Instagram itu ya. Masya Allah. Jadi gini teman-teman. Doa itu kan permintaan kita sama Allah ya. Jadi kalau kita minta sama Allah yang baik-baik, jangan minta yang tidak baik. Bahkan saat kita mendoakan orang lain, doakan yang baik-baik. Karena hakikatnya doa itu akan kembali kepada kita. Teman-teman, ini penting banget. Jangan pernah membenci masa lalu. Karena bagaimanapun dia pernah hadir dalam hidup kita. Bahkan pernah mendoakan dan membersamai kehidupan kita. Catat status hari Selasa itu. Ya. Hargai masa lalu, tapi jangan diulangi lagi gitu loh. Jangan tenggelam pada kesalahan yang sama jika kita tidak mau sakit yang kedua kalinya. Benci perasaan yang kita miliki dan kemudian kita minta sama Allah, ya Allah, kalau memang ada yang salah dengan perasaan hamba, maka hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Dan kemudian nanti Allah akan lekatkan kepada kita perasaan yang bisa menguatkan kita makin dekat dengan Allah. Maka ada satu doa lagi nih, teman-teman boleh mungkin ini doanya pakai Indonesia aja ya. Doanya, ya Allah, tanamkan di hatiku rasa cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang mencintaimu dan kepada amal yang membuat cintamu semakin dekat denganku. Ini doanya. Hafal nggak doanya tadi? Ya Allah, tanamkan di hatiku cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang mencintaimu dan kepada amalan-amalan yang membuat kami dekat dengan cintamu. Ingat teman-teman, jangan pernah mengajarkan orang yang kamu cintai untuk mencintaimu, tapi ajarkan orang yang kamu cintai untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau dia sudah mencintai Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mungkin menyakitimu. Karena menyakiti seseorang adalah bagian perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo? Jelas tidak? Ahilman tidak pernah mengajarkan istri Ahilman mencintai Ahilman. Tapi Ahilman mengajarkan dengan sangat kuat ke istri Ahilman untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau dia sudah mencintai Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan dia senantiasa menjaga cintanya kepada suaminya. Karena kalau kita mengharapkan cinta dari manusia, pasti ada batasnya. Betul nggak? Betul nggak? Maka jangan pernah terlalu berharap kepada manusia. Terlalu berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Kalau mau bahagia, berharapnya sama siapa? Allah saja. Ingat, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat aku terlalu berharap kepada manusia. Jelas? Wajar orang tadi sakit hati. Kenapa? Karena terlalu berharap kepada manusia. Jangan mendoakan yang buruk, jangan berkata-kata yang buruk, tapi sebaliknya berkata-katalah yang baik. Dan jangan tenggelam pada kesalahan yang sama jika tidak ingin sakit yang kedua kalinya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa lebih tenang dan bisa lebih memperbaiki kata-kata dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, silakan. Akhwat, yang akhwat bertanya? mungkin. Oh iya, itu kakaknya. Misi ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Diani. Ini Ustadz, tadi kan kita Ustadz banyak bicaranya tentang kehilangan ya. Ini mau disclaimer dulu sih, sebenarnya bukan tentang jodoh ya. Bukan ya. Oke. Walaupun jodoh juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Biasanya yang bilang bukan tuh tentang itu sebenarnya ya. Yang sama kayak tadi. Gimana Teh, silakan. Jadi gini, gimana sih caranya biar kita tuh sadar atau kita tuh gimana ya, paham tentang inginnya Allah tuh buat kita tuh bagaimana gitu. Jadi misalkan tadi bicara tentang kehilangan, tapi yang saya maksud di sini adalah saya yang mau pergi gitu misalnya, yang mau meninggalkan gitu, karena suatu pilihan. Teteh mau kemana Teh? Teteh mau pergi kemana? Ini Teh meninggalkan. Jadi kalau yang tadi ditinggal, ini sekarang Teteh yang mau meninggalkan. Betul. Oke. Jadi bagaimana biar paham sebenarnya Allah tuh inginnya bagaimana sih, kita maunya pilihnya yang seperti apa gitu kan, pilihan kita tuh bagaimana. Biar apa yang kita pilih itu bukan karena kita pengen, tapi karena Allah yang memang menentukan itu gitu. Gimana biar kita sadar gitu tentang inginnya Allah seperti apa. Itu sih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali. Akhwat silakan tambahan. Satu lagi boleh deh buat akhwat, silakan. Karena akhwat banyak banget ini. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hilman, izin bertanya. Ya. Terkadang ketika ditimpa suatu keadaan yang sulit, kita tidak bisa membedakan keadaan sulit tersebut musibah atas hal yang telah kita lakukan atau ujian yang Allah berikan untuk menggugurkan dosa kita. Nah, pertanyaannya adalah Ustadz Hilman, gimana sih caranya supaya kita bisa membedakan dua hal tersebut? Hal sulit tersebut musibah atau ujian dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Pertama gini dulu. Mungkin pertanyaan pertama ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan inginnya Allah, berarti rumusnya sesuatu itu tidak melanggar aturan Allah. Tidak melanggar ketentuan Allah. Contoh ini. Teman-teman dihadapkan dengan pekerjaan. Oke. Pekerjaan itu menurut kacamata kita dua-duanya baik. Tapi teman-teman coba dicek lebih mendalam. Pekerjaan mana yang berpotensi membuat kita melalaikan perintah Allah? Kalau itu sudah mulai terasa dan kelihatan, maka tinggalkan. Karena itu tidak sesuai dengan inginnya Allah. Jelas? Oke. Begitupun dalam urusan jodoh, dalam urusan pasangan. Kalau teman-teman ingin melihat apakah orang ini adalah orang yang sesuai dengan inginnya Allah atau tidak, maka perhatikan apakah dengan orang ini membuat kita bisa makin dekat taat ke Allah atau tidak. Maka indikator pertama dalam menentukan pasangan dalam hidup kita bukan karena parasnya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, tapi harus karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang paling baik agamanya, maka niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Jadi itu indikatornya. Jadi punten mohon maaf ya, punten mohon maaf. Kalau kita misalnya dihadapkan dengan laki-laki nih, punten. Satu kaya, tapi agamanya mungkin agak sedikit kurang. Yang kedua mungkin biasa saja, tapi agamanya bagus. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Baik, yang ketiga ya. Yang kaya dan agamanya bagus ya. Cuman gak ada pilihan itu, yang ada hanya dua tadi. Kalau dihadapkan dengan dua pilihan itu, maka pilih yang mohon maaf, mungkin ekonominya, hartanya biasa saja, tapi agamanya baik. Ingat ya, jangan pernah memilih calon laki-laki ini untuk akhwat ya. Jangan pernah memilih calon suami karena pekerjaannya, karena gajinya, karena profit bisnisnya, tapi carilah calon suami karena potensi rezekinya. Ahilman, apa bedanya? Potensi rezeki dengan gaji dengan segala macam yang tadi. Ingat. Potensi rezeki itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dia miliki, karakternya, akhlaknya, etikanya yang bisa mengantarkan rezeki makin dekat dengan dirinya. Ingat teman-teman, rezeki itu
bisa mengejar kita tergantung bagaimana akhlak kita. Tergantung bagaimana usaha kita. Carilah calon suami yang bekerja keras. Karena dengan berikhtiar, nanti insya Allah rezeki makin dekat dengan kita. Berdoalah kepada Allah agar tidak mendapatkan calon suami yang habis subuh tidur lagi. Jangan. Ya Allah, jauhkan aku dari laki-laki yang tidur lagi setelah subuh. Jangan. Minta sama Allah, bangunkan orang laki-laki yang giat, bekerja, rajin, mau dagang, mau usaha, mau bekerja keras. Itu potensi rezeki yang kuat. Cari calon suami yang punya sikap syukur terbaik, pandai nerima, sayang sama kita. Simpelnya, sayang sama ibunya misalnya. Karena biasanya mohon maaf ya, seorang suami yang sayang sama ibunya harusnya dia sayang sama istrinya. Karena ibu dan istrinya sama-sama seorang perempuan. Jadi harusnya kalau seorang suami yang sayang sama ibunya, maka dia pun juga akan sayang sama istrinya. Karena ibunya dan istrinya adalah sama-sama perempuan. Cari yang paling baik potensi rezekinya. Rajin, disiplin, syukur, sabar, banting tulang. Itu potensi rezeki itu. Jelas? Kalau kita lihat laki-laki sekarang udah pakai mobil, hati-hati. Perlu dicurigai. Mungkin mobil orang tuanya. Halo? Betul nggak? Ya, mungkin mobil keluarganya. Kalau dia hartanya banyak, mungkin kendaraan siapa dan segala macam. Kan keukur sama kita barangkali. Belajarlah untuk meniti dengan calon pasangan kita dari nol. Ahilman dengan istri Ahilman itu dari minus bahkan. Dari minus. Saya seorang anak yatim dari kampung, tidak punya apa-apa, tapi alhamdulillah Allah anugerahkan seorang istri yang bisa menerima saya apa adanya. Maka saya itu sama istri saya love banget gitu. Sayang banget saya. Karena istri saya paling tahu tentang kehidupan saya sejak saya awal. Maka berkali-kali saya sampaikan ya, kita akan bisa merasakan manisnya perasaan cinta itu ketika kita bisa membersamai perasaan cinta kita dalam setiap keadaan dengan calon pasangan kita itu. Teman-teman, kalau ada ikhwan yang misalnya datang ke rumah kita, dia masih pakai motor misalnya ya, pakai kendaraan yang terbatas biasa aja nggak apa-apa. Tapi kita lihat bagaimana potensi rezeki dia. Maksudnya apa? Gimana komunikasinya, gimana cara bicara dengan orang tua kita, itu kan kelihatan tuh. Kemudian bagaimana cara memperlakukan kita, itu kelihatan. Termasuk antum, ikhwan, kalau nanti antum sudah menikah, carilah seorang perempuan yang ketika bersamanya, antum itu bisa semakin ditenangkan dan dikuatkan. Baginda Rasulullah SAW itu mencintai Bunda Khadijah, Siti Khadijah. Karena di antara kemuliaan Siti Khadijah itu adalah mampu menenangkan baginda Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali, ya di Gua Hiro itu kan merindingnya luar biasa. Ketika pulang bertemu dengan Siti Khadijah, istrinya, setengah kegelisahan Nabi itu hilang karena menatap wajah siapa? Khadijah. Masya Allah. Menatapnya saja itu setengah kegelisahan hilang. Kemudian apa yang Khadijah lakukan? Ketika Khadijah lihat Nabi itu merinding, ketakutan, maka Khadijah kemudian memeluk Rasulullah. Memeluk Rasulullah. Allahu Akbar. Ketika dipeluk, semua ketakutan Nabi hilang karena dipeluk oleh Khadijah. Teman-teman, carilah calon istri ikhwan antum yang ketika antum menatapnya hilang masalah antum. Bukan tambah masalah antum. Karena begitu banyak laki-laki yang di luar rumah punya masalah, sampai ke rumah lihat istrinya hilang masalah atau tambah masalah? Oh tambah. Maka cantik itu penting tapi tidak terlalu penting. Kenapa? Karena yang paling penting itu bukan cantiknya, tapi saat ditatap menyenangkan dan membahagiakan dirimu. Ada orang yang cantik tapi ngebosenin, ada nggak? Ada. Ada orang yang ganteng tapi bosenin, ada nggak? Maka jangan pernah cari yang cantik dan ganteng, tapi carilah yang manis. Karena yang manis itu senantiasa ada selera untuk kita lihat dan kita rasakan. Ahilman nggak ganteng,
Tapi insya Allah nggak cantik juga. Dan pasti itu nggak cantik ya. Boleh jadi mungkin kita nggak ganteng. Tapi boleh jadi bagi istri saya mungkin manis. Mungkin. Tergantung tanggal bulan biasanya ya. Gitu. Carilah yang begitu. Kan begitu ya. Dan antum, akhwat, ingat Ahilman sering kali bilang. Laki-laki itu lemahnya di mata. Jadi gimana? Perbaikilah cara antum berpenampilan di depan suamimu itu. Dan laki-laki ingat, perempuan itu lemahnya di mana? Di telinga. Maka perbaikilah kata-kata antum saat antum bicara dengan perempuan. Insya Allah. Ya, tenangkan hatinya, kuatkan keadaannya. Laki-laki juga sama. Antum harus sayang, muliakan istri kita, insya Allah itu kebaikan. Nah, carilah orang yang mendekatkan kita dengan Allah. Maka insya Allah itu sesuai dengan inginnya Allah. Ingat ya, yang membedakan cinta dengan nafsu apa? Kalau cinta itu membuat kita bisa makin dekat dengan Sang Maha Cinta, Allah. Tapi kalau nafsu malah membuat kita jauh dari Allah. Jadi kalau sekarang teman-teman punya perasaan, tanyakan di hati kita, ini cinta atau nafsu? Kalau makin dekat ke Allah, ini cinta. Tapi kalau malah membuat kita jauh dari Allah, jangan-jangan ini bukan cinta, tapi apa? Nafsu. Jelas kira-kira? Oke. Yang kedua, Ahilman gimana ngebedain antara ujian, musibah, simpel aja. Ngebedainnya lihat sikap kita. Kalau teman-teman masih istiqomah, beriman, beramal soleh, beribadah, kemudian ditimpa kesulitan, hakul yakin itu ujian. Apa itu ujian? Cara Allah meninggikan derajat kita. Cara Allah meningkatkan kelas hidup kita. Tapi punten, kalau teman-teman banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat salah, kemudian teman-teman diberikan kesulitan, jangan bilang ujian, tapi namanya apa? Musibah, teguran dari Allah. Karena selama ini engkau jauh dari Allah. Makanya yang paling penting itu apa? Sikap. Ingat ya, yang membuat seseorang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena apa? Jawaban. Betul tidak? Halo, betul tidak? Ya, kalau ada yang tidak lulus ujian karena apa? Karena soal atau karena jawaban? Karena jawaban. Berarti kalau sekarang ada yang diuji, jangan fokus dengan hanya sekedar pertanyaan ujian itu, tapi fokuslah dengan jawaban terhadap pertanyaan itu. Sikap. Kalau dengan ujian, makin dekat ke Allah, insya Allah itu ujian. Tapi kalau dengan kesulitan malah jauh dari Allah, itu musibah. Ngukurnya gampang. Kalau Ahilman selalu bilang gini, kalau sesuatu yang menimpa kita, biar husnuzonnya ke kita gitu ya. Udah, Allah sedang ingetin saya karena dosa yang pernah kita perbuat. Tapi kan Ustaz, kita udah sholat, kita udah zakat, kita udah puasa. Iya, mungkin ada riyaknya, mungkin ada sum'ahnya, mungkin ada enggak khusyuknya, mungkin karena ingin dipujinya. Jadi kalau Ahilman suka bilang begitu, selalu Ahilman, kalau saya sedang dikasih kesulitan, boleh jadi Allah sedang ingatkan saya karena dosa-dosa saya. Tapi kalau teman-teman lihat orang lain yang sedang ditimpa kesulitan, katakan, dia sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, jangan bilang, wajar sih Ustaz, dia mah lagi dosanya banyak sih. Wajar, dosanya banyak, makanya diuji. Kita nggak pernah tahu tentang seseorang. Betul? Betul nggak? Jadi kalau kita lagi dikasih kesulitan, apa perkataan kita? Kita lagi diingetin sama Allah karena banyaknya dosa-dosa kita. Kalau orang lain yang ditimpa kesulitan, apa perkataan kita? Dia sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Nikmat gak kira-kira? Nikmat gak kira-kira? Insya Allah. Mudah-mudahan ya, teman-teman istiqomah terus. Ya, karena kunci bahagia itu ada di istiqomah nanti. Kalau orang yang istiqomah di jalan Allah, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan berikan kabar gembira kepada yang istiqomah. Dengan apa? Dengan surga. Teman-teman, dunia ini memang tempat capek. Nggak apa-apa, capek sedikit untuk mendapatkan kebahagiaan yang paling besar.
Hari ini yang patah hati, yang sakit hati, capek kan, lelah kan, udah. Tutup patah hati kita, selesaikan sakit hati kita, buka lembaran baru, dan semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.